sih hubungan internasional? Hubungan internasional adalah kerjasama antar negara yang dilakukan secara global. Nah, arti dari hubungan internasional adalah semua jenis politik, ekonomi, maupun sosial. Faktor yang mempengaruhi terjadinya hubungan internasional ada dua. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Pertama faktor internal. Faktor internal yang pertama, kekhawatiran adanya ancaman dari dalam negeri seperti adanya kudeta terhadap kekuasaan tertentu. Yang kedua, keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan maupun kepentingan nasional. Yang ketiga, adanya keinginan meningkatkan kesejahteraan nasional. Yang keempat, adanya keinginan membuka hubungan politik dengan negara lain. Yang kelima, adanya keinginan mendapatkan dukungan dari negara lain. Nah, hubungan internasional antar negara, faktor eksternal yang mempengaruhi terjalinnya hubungan internasional antar negara sebagai berikut. Yang pertama, adanya perbedaan penguasaan ilmu pengetahuan. Yang kedua, perbedaan kondisi suatu negara yang berbeda dengan negara lain. Perbedaan kondisi tersebut meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, jumlah penduduk, serta kondisi alam, cuaca, dan iklim. Kondisi tersebut menyebabkan pendapatan antar negara berbeda-beda. Yang ketiga, rasa tanggung jawab seluruh warga dunia untuk mewujudkan kehidupan dalam dunia yang tertib, aman, serta damai secara adil dan merata. Pelaksanaan hubungan internasional Indonesia. Adapun beberapa ketentuan yang menjadi landasan hukum internasional Indonesia itu ada dua. Yang pertama ada dasar hukum pelaksanaan hubungan internasional, dan yang kedua ada bentuk hukum internasional Indonesia. Hubungan internasional Indonesia dengan negara di dunia dimulai setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, baik bilateral, multilateral maupun regional. Adapun pentingnya hubungan internasional bagi bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia sendiri, menjalin hubungan internasional dengan negara lain memiliki arti penting. Dibagi menjadi berbagai bidang. Yang pertama ada ideologi, yang mana Pancasila berkedudukan sebagai jati diri dalam menjalin hubungan internasional. Lalu yang kedua ada bidang politik. Kebijakan politik yang dianut oleh suatu negara tidak langsung ikut berpengaruh terhadap corak maupun sifat hubungan internasional. Lalu yang ketiga ada ekonomi. Sosial, dan yang terakhir ada pertahanan dan keamanan. Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia dilakukan melalui kerjasama dalam organisasi internasional. Adapun organisasi-organisasi yang bekerja dengan Indonesia. Yang pertama, PBB, Pemeriksaan Bangsa-Bangsa. Yang kedua, ASEAN, Association of Southeast Asia. Yang ketiga, organisasi GNB, Gerakan Non-Blok. Yang keempat, APEC, Asia Pacific Economic Conference. Organisasi OKI, Organisasi Kerjasama Islam. Nilai positif peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia mengandung nilai-nilai positif yang dapat diteladani oleh warga negara. Berikut beberapa hal nilai positif peran Indonesia dalam perdamaian dunia. A. Cinta damai. Cinta damai mengandung makna perasaan suka terhadap situasi dan kondisi yang aman, tentram tanpa adanya permusuhan. Kerjasama. Hubungan internasional yang terjalin antar negara dunia mengandung adanya nilai kerjasama. Kerjasama memiliki makna sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu pihak untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama menjadi salah satu nilai positif yang berlanjut pada peran Indonesia dalam perdamaian dunia. C. Toleran. Sikap toleran atau toleransi menjadi bagian dari pengembangan nilai karakter bangsa berdasarkan budaya. Toleran adalah penilaian yang mencerminkan penghargaan terhadap perbedaan agama, aliran kepercayaan, suku, adat, bahasa, etnik, pendapat, serta aspek-aspek lain yang berbeda dengan dirinya secara sadar dan terbuka, serta dapat hidup tenang dalam perbedaan. Dalam menciptakan Indonesia perdamaian dunia merupakan tidak adanya kekerasan dan konflik perjanjian antar agama yang berbeda. Keterbatasan dalam Association of South
Tar dulu, Deng.